Untuk bahan-bahannya di sini aku udah siapkan 2 saset Nutrijel strawberry kemasan 15 gram, 2 saset pop ice rasa strawberry, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja untuk Nutrijel rasa strawberry, pop ice strawberry, gula pasir, dan airnya langsung kita satukan dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu masak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx Series dari Stain Cookware dengan 6 lapisan granit Kremlon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau jelly stroberinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata dan juga buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan dalam wadah yang sudah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku pakai saucepannya Onyx Series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan Series, dan ini masih produk Stain Cookware juga. Kalau yang tadi terbuat dari bahan granit, yang sekarang ini terbuat dari bahan marble coating dari Jerman, dan ini juga dijamin super duper anti lengket. Juga untuk spatulanya, ini masih satu spatula yang mini spatula tadi ya. Oke, kalau jelly kelapa mudanya udah mendidih kayak gini juga, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian kita tuangkan dalam wadah yang disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Untuk membuat kuah stroberi creamy-nya, ini aku siapkan setengah kaleng susu kental manis yang kemasan 450 gram, 2 saset pop ice strawberry, 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja untuk creamer bubuk, gula pasir, pop ice strawberry, dan juga kental manis kita satukan semua dalam wadah yang udah disiapkan. Nah, ini kental manisnya cukup kita pakai setengah kaleng aja kayak gini ya. Setelah itu keempat bahan ini langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jangan ditambahkan air dulu ya, karena kalau ditambahkan air, creamer bubuknya ini susah banget tercampur. Tapi kalau diaduk kayak gini, creamer bubuknya akan menyatu dengan bahan lain. Dengan begitu akan lebih mudah diaduk ketika dicampurkan dengan air seperti ini. Nah, langsung aja airnya kita tambahkan, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Langkah berikutnya, siapkan buah stroberi. Ini aku pakai 1 mika kecil yang dijual sekitar 7 ribuan. Nah, ini langsung aja untuk daunnya kita buang aja dan kita potong-potong stroberinya. Bisa dipotong menjadi 8 bagian ataupun menjadi 6 bagian. Pokoknya sesuaikan aja dengan ukuran stroberinya. Dan untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stain Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, setelah jelinya dingin dan mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu.
Dan untuk memotongnya ini aku pakai pemotong kentang supaya hasilnya bisa bergelombang. Tapi kalau mau kalian pakai pisau biasa juga boleh. Nah, dipotong-potong aja kayak gini. Untuk ukurannya silahkan disesuaikan sendiri aja sesuai dengan selera. Sedangkan untuk jeli kelapa muda, ini kita kerok aja pakai kerokan kayak gini ya, supaya hasilnya bisa panjang-panjang seperti ini. Kemudian siapkan juga 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas, kemudian diamkan sampai mengembang. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Nah, ini untuk jeli stroberi ataupun jeli kelapa muda kita habiskan bagi menjadi 12 mangkuk. Dan untuk stroberinya juga langsung kita dibagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Setelah itu untuk biji selasihnya juga sama ya, 1 takaran tadi langsung aja dibagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Dan terakhir kita tuangkan kuah stroberi creamy yang udah dibuat tadi. Kita tuangkan sekitar 2 centong, atau untuk kuah stroberinya juga ini sama, kita bagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Kemudian kita tutup dan dirapatkan. Nah, supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahkan stiker. Ini aku udah buat stiker yang udah aku custom sendiri. Ini aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece. Dan buat kalian yang mau punya juga stiker kayak aku, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini langsung aja stikernya kita tempelkan di tengah-tengah tutupnya seperti ini. Ini dia hasilnya strawberry creamy yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas banget, jadi 12 mangkuk ukuran 300 ml. Untuk harga jualnya ini bisa kalian jual sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, strawberry creamy ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Dan karena ini pakai buah stroberi segar, jadi maksimal cuma tahan 3 hari aja disimpan di kulkas. Lebih dari 3 hari biasanya tekstur stroberinya udah gak bagus lagi. Dan jangan disimpan di freezer, karena jelly yang udah keluar dari freezer itu teksturnya gak bakalan bagus lagi. Langkah pertama kita buat jeli kurmanya dulu. Ini aku siapkan 1 saset Nutrijel rasa kurma kemasan 15 gram, 3 sendok makan gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini kita satukan semua ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian masak sampai mendidih. Untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware. 1 set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Sedangkan untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stain Cookware juga. Terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau jeli kurmanya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya siapkan 1 saset Nutrijel cincau kemasan 15 gram, 3 sendok makan gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja kita buat Nutrijel cincau dengan cara mencampurkan semua bahan tadi. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian masak sampai mendidih. Dan ini aku gunakan mini spatula masih yang 1 set tadi. Sedangkan untuk memasaknya, kalau tadi aku pakai saucepan dari Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan series. Kalau yang Onyx series tadi terbuat dari granit Greblon coating, yang Glowpan series ini terbuat dari marble Greblon coating. Dan ini sama-sama dijamin super duper anti lengket.
Oke, kalau jeli cincaunya juga udah mendidih, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset jeli kelapa muda yang kemasan 15 gram, 3 sendok makan gula pasir, dan 400 ml air. Langsung aja ketiga bahan ini kita satukan semua ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih, jangan dimasak terlalu lama juga. Langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Lalu tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan dan dinginkan sampai mengeras. Untuk membuat kuah susunya, ini aku siapkan 1 liter air, 1 kaleng susu kental manis kemasan 370 gram, 100 gram gula pasir, dan 50 gram krimer bubuk. Oke, langsung aja kita racik dulu bahan-bahan yang udah disiapin tadi, seperti krimer bubuk, gula pasir, dan susu kental manis. Susu kental manisnya ini kita tuangkan semua, dan susu kental manis yang masih tersisa di dalam kaleng ini akan kita bersihkan dari air yang sudah disiapkan takaran tadi. Kemudian ketiga bahan ini jangan langsung ditambahkan air, tapi kita aduk dulu sampai tercampur rata, terutama krimer bubuknya. Karena krimer bubuk itu cuma bisa larut di air panas dan juga di larutan yang kental seperti ini. Kalau langsung ditambahkan air dingin, biasanya krimer bubuknya pasti pada ngambang ataupun gak larut. Nah, kalau krimer bubuknya udah benar-benar larut, baru kita tambahin air. Tapi ini kita tambahin dulu air yang di kaleng ya, untuk membersihkan sisa susu yang masih tersisa di kaleng. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita tambahkan sisa air dari yang takaran tadi. Dan kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata, terutama gula pasirnya. Setelah semua jelly yang udah dibuat tadi dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Sedangkan untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, langsung aja kita kemas dalam wadah. Ini aku pakai tin wow ukuran 300 ml dan juga dalam jar ukuran 350 ml. Nah, langsung aja jelly yang udah dipotong-potong tadi, jelly cincau, jelly kurma, dan juga jelly kelapanya, langsung kita bagi habiskan menjadi 10 wadah yang udah disiapkan. Kemudian tuangkan kuah susu yang udah diracik tadi dan dituangkan sampai wadahnya penuh. Dan ini takarannya udah pas banget ya, baik yang kuah susu ataupun jelinya, ini udah pas dijadikan 10 wadah. Kalau kuah susunya udah dituangkan semua, kemudian ini kita aduk-aduk dulu, karena untuk yang jeli kurma warnanya luntur, jadi ini kita aduk-aduk supaya hasil warna kuah susunya jadi bagus. Kalau udah diaduk semua, langsung aja kita tutup rapat, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Nah, ini aku beli stiker di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Bisa di custom pakai gambar sesuai dengan keinginan kita.
ini dia hasilnya es jeli kurma yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 10 wadah dengan harga jual sekitar Rp10.000 untuk tin wall yang 300 ml, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, es jeli kurma ini kalau dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung, bisa disimpan di kulkas dan maksimal tahan sampai dengan 5 hari. Jangan disimpan di freezer karena nanti tekstur jelinya jadi rusak. Oke guys, untuk membuat es timun serut ini cukup dengan 4 bahan aja, yaitu 4 buah timun dan 3 butir jeruk nipis. Ini keduanya udah aku cuci bersih dan ditiriskan pakai kolander dari Stand Cookware. Setelah itu aku siapkan juga 1 botol sirup marjan rasa melon, boleh pakai merek apa aja, dan juga biji selasih secukupnya. Langkah pertama, ini aku pakai 1 sendok makan biji selasih kering, kemudian langsung kita tuangkan ke dalam mangkuk. Setelah itu langsung kita siram dengan air panas. Nah, ini air panasnya aku pakai air panas dispenser ya, tapi kalau mau pakai air mendidih juga boleh. Dan ini kita tunggu dulu sampai biji selasihnya mengembang. Langkah berikutnya kita akan potong-potong buah timun dan juga jeruk nipisnya. Tapi sebelumnya ini pisaunya aku asah dulu. Ini aku gunakan Diamond Knife Set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya seperti ini. Oke, langsung aja ini buah timunnya kita buang dulu bagian ujungnya seperti ini. Setelah itu masing-masing buah mentimunnya kita belah jadi 4 bagian dan kita buang bijinya. Setelah semua dibuang bijinya, langsung aja kita gasrok ataupun kita serut pakai alat yang seperti ini. Kalau nggak ada alat yang seperti ini, bisa pakai alat yang seperti biasa pada umumnya, yang seperti parutan keju itu. Tapi kalau digasrok pakai alat seperti ini, hasilnya bisa lebih panjang. Nah, jadi kayak gini ya, hasilnya bisa lebih panjang daripada serutan biasa. Setelah diserut, langsung aja kita tuangkan dulu ke dalam wadah yang udah disiapkan dan yang pastinya lebih besar. Dan untuk jeruk nipisnya langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Usahakan diiris tipis banget ya. Oke, kalau udah diiris tipis semua seperti ini, langsung aja kita satukan dengan timun yang udah diserut tadi. Kemudian kita tuangkan 1 botol sirup marjan. Nah, ini sirupnya langsung dituangkan semua 1 botol tanpa disisakan. Kemudian tambahkan biji selasih yang udah diseduh tadi dan tambahkan 2 liter air layak minum. Jangan pakai air mentah ya. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan sirupnya larut. Nah, ini aku buat untuk langsung minum ya. Kalau misalkan mau dibuat untuk ditambahin es batu, mungkin takaran airnya bisa dikurangi. Untuk mengaduknya ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Selain itu, volume dari sendoknya juga ini lumayan gede ya. Setelah itu langsung aja kita kemas dalam jar dan juga dalam tin wall. Nah, ini ukurannya sama-sama 300 ml baik yang jar ataupun yang tin wall. Dan kita tuangkan sampai penuh. Setelah dituangkan semua, kemudian langsung aja kita tutup rapat supaya tidak tumpah.
kemudian kita simpan di dalam kulkas supaya dingin. Supaya kemasannya lebih cantik dan menarik, kita tambahkan stiker. Nah, ini aku dapat stiker harga murah di aplikasi online, cuma 99 perak per piece. Ini bisa di custom pakai nama sendiri ya. Dan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang langsung kita cicipin ya. Dan untuk cicipinnya, ngaduknya ini aku pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stain Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel dengan warna goldnya yang super tebal. Ini mewah dan juga estetik banget. Satu set dapat 4 pasang sendok garpu besar dan 4 pasang sendok garpu kecil. Oke, jadi kayak gini ya hasilnya. Untuk tekstur timun serutnya memang kelihatan lentur, padahal ini kalau dikunyah teksturnya masih tetap kriuk. Rasanya dijamin segar, bisa melepas dahaga, apalagi untuk berbuka puasa ya. Ini cocok banget. Nah, untuk harga jualnya silakan disesuaikan aja. Kalau yang pakai tin wall biasanya dijual antara harga 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah. Sedangkan yang pakai jar dijual dengan harga sekitar 10.000 rupiah. Pokoknya silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Kan untuk masa ketahanannya, es timun serut ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal cuma 2 hari ya. Biasanya setelah 2 hari tekstur dari timunnya udah kurang bagus. Oke, untuk membuat jelly rainbow-nya, ini aku udah siapkan 1 saset bubuk agar-agar yang tanpa warna. Kemudian 2 saset Nutrijel Plain kemasan 15 gram seperti ini. Kemudian pakai pewarna makanan, aku pakai warna ungu, warna hijau muda, warna kuning dan juga warna merah muda. Kemudian 200 gram gula pasir dan 1,6 liter susu cair. Oke, langsung aja semua bahan ini kecuali pewarna makanan langsung kita satukan ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dengan 7 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga ini merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Untuk diamond casserole ini bisa kalian beli satuan ataupun bisa beli per paket. Biasanya kalau beli per paket harganya lebih terjangkau. Nah, sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau pudingnya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Ini aku siapkan 4 wadah, aku pakai tin wall yang 500 ml. Nah, ini langsung dibagi jadi 4 bagian ya. Setelah itu masing-masing bagiannya kita beri pewarna makanan, warna merah muda, warna kuning, warna hijau dan juga warna ungu. Langsung kita aduk sampai pewarna makanannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita dinginkan keempat puding ini sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda yang kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja semua bahan ini kita satukan dalam panci, kemudian aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, kalau yang ini aku pakai saucepan Onyx Series dari Stain Cookware. Terbuat dari 6 lapisan granit Kreblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Ini diameternya 18 cm, cocok banget buat kalian yang mau masak yang berkuah dalam ukuran yang kecil.
Nah, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan setengah kaleng susu kental manis kemasan 480 gram, 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, dan 1 liter air. Oke, langsung aja kita campurkan creamer bubuk, gula pasir, dan untuk susu kental manisnya cukup kita pakai setengah kaleng aja. Langsung aja ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, karena supaya creamer bubuknya benar-benar larut dulu. Karena creamer bubuk itu cuma bisa langsung larut kalau diseduh pakai air panas. Jadi kalau pakai air dingin, kalau nggak dicampurnya kayak gini dulu, itu pasti susah banget tercampur ratanya. Tapi kalau diaduk kayak gini, dia akan langsung larut dan menyatu dengan bahan lain. Lalu bisa langsung kita tambahkan dengan 1 liter air. Nah, ini airnya langsung aja kita tambahkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Langkah berikutnya, kalau semua pudingnya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong. Ini kita bagi dua dulu ya. Yang satu bagian kita potong-potong dadu-dadu pakai pemotong kentang kayak gini supaya hasilnya bagus. Sedangkan yang satu bagiannya lagi kita kerok pakai kerokan yang panjang. Nah, ini dikerok supaya bisa hasilnya panjang-panjang ya. Jadi ini ada dua model. Sedangkan untuk jeli kelapa muda, ini cukup dikerok panjang-panjang aja kayak gini. Tapi kalau kalian mau bagi dua juga dan dipotong dadu-dadu juga boleh. Kemudian siapkan 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas dan diamkan sampai mengembang. Langkah berikutnya, langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Nah, baik yang dikerok ataupun baik yang dipotong-potong, ini langsung kita bagi jadi 12 mangkuk. Untuk yang jeli kelapa mudanya dibagi 12 mangkuk juga ya. Kemudian tuangkan masing-masing sekitar 1 sendok makan biji selasih yang sudah diseduh tadi. Dan terakhir, tuangkan kuah creamy yang sudah diracik tadi, dituangkan sampai mangkuknya penuh. Setelah itu tutup dan dirapatkan, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Ini aku pakai stiker yang udah aku custom sendiri. Aku dapat harga murah di marketplace cuma 99 perak per piece dengan diameter 2 cm. Ini aku beli di aplikasi marketplace, dan silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini dia hasilnya rainbow jelly creamy yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa kalian lihat sendiri. Ini jadi 12 tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Bisa kalian jual dengan harga sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah per mangkuk, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat.
Sedangkan untuk masa ketahanannya, jelly rainbow creamy ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal tahan sampai dengan 5 hari, dengan catatan pada saat pembuatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys. Langkah pertama, siapkan 2 saset Nutrijel mangga kemasan 15 gram, kemudian 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Untuk mengaduknya, ini aku gunakan mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan juga terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Sedangkan untuk memasaknya, ini aku pakai saus pan onyx series dari Stand Cookware juga. Dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya agak hilang. Kemudian tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Setelah itu aduk lagi sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram sagu mutiara. Nah, ini sagu mutiaranya udah aku pilihin yang warna putih semua. Jadi yang warna hijau dan merahnya udah aku sisihkan. Langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan kita rebus selama 5 menit. Untuk merebus sagu mutiara ini kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Jadi kalau udah direbus selama 5 menit, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, kemudian kita buka dan seperti ini ya hasilnya. Sagu mutiaranya masih belum mateng dan ini kita rebus lagi selama 7 menit atau sesuai dengan kebutuhan. Karena aku mau bikin sagu mutiara yang masih ada putih-putihnya di bagian dalam, jadi aku rebusnya cukup sampai 5 menit aja. Langkah berikutnya, siapkan setengah kilo buah mangga atau setara dengan 2 butir. Langsung aja kita kupas dulu tipis-tipis. Untuk mengupas dan memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau Stand Cookware ini super duper tajam banget. Jadi kalau untuk kupas mangga bisa dengan cara tipis banget kayak gini. Lain hal kalau misalnya pisaunya kurang tajam ya, mungkin mengupas mangga dengan cara yang tipis kayak gini agak susah banget. Juga pisau ini didesain supaya makanan ataupun buah yang dipotong nggak menempel di pisaunya. Setelah jeli mangganya dingin dan mengeras, langsung aja kita kerok dan kita gunakan kerokan kayak gini supaya kita bisa menghasilkan jeli yang modelnya panjang-panjang. Setelah itu siapkan 1 sendok makan biji selasih kering, kemudian seduh dengan air panas, aduk-aduk dulu sebentar dan diamkan sampai mengembang. Untuk membuat kuah creamy, siapkan 2,5 liter air, 250 gram gula pasir, 1 kaleng susu kental manis kemasan 480 gram, dan setengah kaleng susu evaporasi. Oke, langsung aja kita campurin semua bahan, yaitu susu kental manis, susu evaporasi, gula pasir, dan air. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Oh ya, gunakan air layak minum supaya kita nggak perlu lagi memasak kuah creamy ini.
Langkah berikutnya untuk membuat es kantong kita gunakan plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Langsung aja kita kemas. Untuk buah mangganya kita masukin sekitar 6 sampai dengan 7 potong. Untuk jelinya kita masukin sekitar 1 sendok makan. Sagu mutiaranya setengah sendok makan dan setengah sendok makan juga biji selasi. Setelah itu langsung aja kita masukin kuah creamy. Untuk kuah creaminya supaya lebih mudah kita masukin ke dalam corong. Sebetulnya bahan lain juga bisa masukin corong ya, kecuali buah mangga. Buah mangga nggak masuk ke lubang corongnya. Nah ini dikemas jangan terlalu penuh supaya kita bisa melipat ataupun mengunci klipnya ini. Oke, langsung aja kita kemas semua sampai selesai. Ini dia hasilnya creamy mango sagu yang aku buat. Dan untuk nyicipinnya aku pakai sendok sultan Luna Cutlery series dari Stain Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal dan juga warna goldnya yang super mewah. Satu set dapat 4 garpu besar, 4 sendok besar, 4 garpu kecil dan 4 sendok kecil. Cocok banget buat kalian yang hobi ngoleksi perintilan-perintilan dapur yang estetik. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 16 es kantong dan juga 4 jar ukuran 350 ml. Untuk harga jualnya yang ukuran es kantong bisa kalian jual dengan harga Rp5.000, sedangkan yang pakai jar bisa kalian jual dengan harga sekitar Rp15.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya maksimal cuma tahan 2 hari aja disimpan di kulkas, karena lebih dari 2 hari biasanya tekstur mangga segarnya udah berubah. Oke guys, langkah pertama siapkan 1 saset Nutrijel coklat kemasan 20 gram, kemudian 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini kita masukkan semua ke dalam panci. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan larut, kemudian masak sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya ini aku gunakan saucepan Onyx series dari Stain Cookware, terbuat dari 6 lapisan granit greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket dan merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Stain Cookware juga. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau jelinya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya siapkan Nutrijel cincau kemasan 15 gram, kemudian 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Oke, langsung aja ketiga bahan ini juga kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu masak sampai mendidih. Nah, kalau yang tadi aku pakai saucepan dari Onyx series, yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Glowpan series, tapi ini masih satu produk Stain Cookware juga ya. Kalau yang ini terbuat dari bahan marble coating dari Jerman, dijamin super duper anti lengket juga. Warna pinkinya yang super lucu, cocok banget buat kalian yang suka warna pink dan menambah suasana dapur lebih estetik. Nah, kalau jelly cincaunya juga udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Lanjut kita akan buat jeli kelapa muda. Siapkan 1 saset jeli kelapa muda kemasan 15 gram, 50 gram gula pasir dan 400 ml air. Nah, ini juga sama, langsung kita campurkan semua bahannya ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata, lalu dimasak sampai mendidih.
Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian dituangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, siapkan setengah kaleng SKM kemasan 480 gram, 2 saset cappuccino, boleh pakai merek apa aja, kemudian 100 gram gula pasir, 50 gram creamer bubuk, dan 1 liter air. Oke, langsung aja kita campurin cappuccino, creamer bubuk, gula pasir, dan susu kental manis. Nah, ini jangan dulu ditambahkan air ya, kita campurin aja dulu, diaduk-aduk dulu sampai creamer bubuknya benar-benar larut. Karena kalau nggak kayak gini, creamer bubuk itu harus diseduh air panas baru dia bisa larut dengan sempurna. Nah, kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Semua bahannya udah tercampur rata, baru kita tambahkan 1 liter air. Setelah itu kita aduk lagi sampai semua larutannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Langkah berikutnya, kalau jeli coklatnya udah dingin dan mengeras, langsung aja kita potong dadu-dadu. Dan untuk memotongnya, ini aku pakai pemotong kentang, tapi boleh kalian ganti pakai pisau biasa. Cuma kalau mau hasilnya bagus dan bergerigi, pakai pemotong kentang kayak gini. Sedangkan untuk jeli cincau ini kita kerok pakai kerokan yang kayak gini. Nah, ini dikerok supaya bisa hasilnya itu panjang-panjang kayak gini ya, kurang lebih hasilnya. Untuk jeli yang kelapa muda juga sama, ini kita kerok pakai kerokan kayak gini supaya hasilnya bisa panjang-panjang. Kemudian siapkan 1 sendok makan biji selasih kering, lalu seduh dengan air panas secukupnya dan diamkan sampai mengembang. Langkah berikutnya, langsung aja kita kemas dalam tin wall ataupun mangkok plastik ukuran 300 ml. Langsung aja ketiga jeli ini, jeli cincau, jeli kelapa muda, dan juga jeli coklat, langsung kita bagi habiskan menjadi 12 mangkuk. Dan untuk biji selasihnya juga sama ya, ini langsung kita bagi menjadi 12 bagian. Dan terakhir, tuangkan kuah cappuccino yang udah dibuat tadi, dituangkan 2 centong atau sampai mangkoknya penuh. Atau ini juga sama ya, dibagi habis menjadi 12 mangkuk. Setelah itu langsung aja kita tutup rapat, dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Dan ini aku pakai stiker yang udah aku desain pakai nama sesuai keinginan sendiri. Ini aku dapat harga murah ya, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Ini aku pesan di aplikasi marketplace. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Ini dia hasilnya cappuccino cincau yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini pas banget hasilnya jadi 12 mangkuk ukuran 300 ml. Untuk harga jualnya, satu mangkuknya ini bisa kalian jual antara harga 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cappuccino cincau ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan maksimal sampai dengan 5 hari, dengan catatan pada saat pengemasan ataupun pembuatan tidak tersentuh tangan langsung. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.